Oke, selamat datang di Army Channel. Kita berjumpa lagi. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi tentang persyaratan administrasi khususnya ijazah untuk kalian yang mau daftar TNI tahun 2022 nanti. Nah, kenapa saya buat video ini? Memang dalam setiap video saya sudah banyak saya bahas, baik dalam video offline maupun video live streaming tentang persyaratan ijazah. Namun sampai saat ini masih saja banyak adik-adik di luar sana yang tanya tentang, Bang, kalau saya mau eh, misalnya, Bang, saya ini SMK, apakah bisa jadi tentara? Bang, saya hanya punya ijazah SMP, apakah saya bisa jadi tentara, daftar tentara? Nah, biar kalian tidak eh, bingung, kemudian saya juga tidak banyak jawab di kolom komentar karena untuk menjawab di kolom komentar terkadang ada hal yang bisa atau yang harus kita jelaskan tapi susah untuk dijelaskan secara tulisan atau terlalu panjang, terlalu rumit. Maka pada malam hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang persyaratan administrasi khususnya ijazah untuk kalian yang mau daftar TNI. Kemudian perlu diketahui, video ini bertujuan hanya untuk memberikan informasi kepada kalian. Jadi kalau memang tempat kalian dekat dengan lokasi pendaftaran, alangkah baiknya kalian silakan datang ke sana untuk mendapatkan informasi yang lebih valid lagi atau lebih A1. Kemudian yang kedua, untuk informasi ini saya mengambil sumber dari setiap website resmi milik baik TNI AD, AL maupun AU. Kemudian sumbernya atau referensinya menggunakan tahun 2021. Nah, apakah 2022 nanti sama seperti ini? Ya biasanya untuk persyaratan selalu sama, tapi bukan berarti tidak ada perubahan. Jadi saya ulangi, untuk persyaratan ijazah biasanya sama, tapi bukan berarti tidak ada perubahan. Perubahan itu setiap saat bisa saja terjadi. Jadi jika nanti pada tahun 2020 nanti ternyata ada sedikit perubahan dari apa yang saya sampaikan, harap dimaklumi karena saya menggunakan referensi 2021. Karena 2022 kan belum dibuka jadwal pendaftarannya. Jadi untuk persyaratan administrasinya tentunya akan ada pada ketika dibukanya pendaftaran rekrutmen TNI, apakah itu AD, AL maupun AU. Nah, untuk lebih gampang kalian dalam memahami, banyak nyamuk. Sekarang saya akan mulai dulu. Sekarang saya akan mulai dulu dari eh, jalur rekrutmen perwira. Nah, jalur rekrutmen perwira yaitu Taruna. Nah, untuk Taruna Angkatan Darat atau Akmil itu untuk ijazahnya itu SMA, SMA atau MA. eh, Jurusan untuk 2021 ini jurusan IPA. Nah, apakah nanti 2022 nanti eh, ada jurusan selain jurusan IPA, ataupun mungkin nanti apakah SMK ada kesempatan untuk 2022 nanti, ya mudah-mudahan kita tunggu saja. Tapi informasi awal berdasarkan tahun 2021 ini untuk ijazah, kalau kalian ingin mendaftar taruna di Akademi Militer, ya ijazahnya itu ijazah SMA jurusan IPA, dan itu pun ada standar nilai. Ada standar nilai. Berapa standar nilainya? Dia sesuai dengan tahun kelulusan kalian. Nah, untuk masalah standar nilai ini nanti bisa kalian lihat di website atau kita bahas di waktu yang akan datang, karena di sini saya hanya menyampaikan untuk masalah syarat ijazah saja. Jadi tidak banyak saya jawab di kolom komentar. Apabila masih ada yang bertanya, tinggal saya arahkan nonton video sini saja, karena di sini akan kita bahas secara lengkap. Kemudian untuk kalian yang ingin mendaftar sebagai calon taruna di Akademi Angkatan Laut, nah di Akademi Angkatan Laut juga sama. Untuk persyaratan ijazahnya juga adalah SMA jurusan IPA. Jadi AL juga dia jurusan IPA, kemudian punya standar nilai juga. Nanti berapa standar nilainya kalian bisa lihat di eh, website resmi rekrutmen TNI AL. Oke, jadi saya ulangi lagi, untuk kalian yang ingin mendaftar calon taruna di Akademi Angkatan Laut, sama dia ijazahnya SMA jurusan IPA juga dan menggunakan standar nilai sesuai dengan tahun kelulusan. Nah, berapa nilainya silakan kalian lihat di website resmi rekrutmen TNI AL. Di situ ada, tinggal cocokkan dengan tahun
kelulusan kalian. Kenapa di sini tidak saya bahas masalah nilai, baik dari tadi yang pendaftaran Akademi Angkatan Darat, kemudian Akademi Angkatan Laut, karena takutnya nanti pada saat 2022 nanti untuk tahun kelulusan itu standar nilai ada perubahan, tapi mudah-mudahan tidak. Makanya nanti tunggu saja pada saat sudah dibuka rekrutmen TNI tahun 2022, biasanya Januari. Nah, Januari online sudah dibuka. Nah, di situ baru kita bisa bahas lagi. Kita akan lihat untuk syarat atau standar nilainya. Yang jelas ijazahnya lulusan SMA jurusan IPA. Kemudian yang terakhir untuk jalur rekrutmen calon taruna, yaitu untuk Taruna Angkatan Udara. Tadi pun sudah saya cek di websitenya, tapi belum dibuka untuk 2022 dan 2021 kan tidak bisa kita lihat lagi. Namun berdasarkan pengalaman, saya juga pernah dulu daftar, jadi memang dia menggunakan ijazah SMA juga jurusan IPA dan ada standar nilainya. Sama, ketiganya memiliki standar nilai sesuai dengan tahun kelulusan. Nah, untuk yang rekrutmen TNI jalur perwira atau jalur calon taruna ini sudah kita bahas, baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Kita simpulkan bahwa untuk syarat ijazahnya minimal SMA dengan jurusan IPA dan memiliki standar nilai sesuai dengan tahun kelulusannya. Nah, saya harap sampai di sini sudah nyambung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jalur rekrutmen Bintara. Jalur rekrutmen Bintara. Nah, untuk rekrutmen Bintara kita mulai dari rekrutmen Bintara TNI Angkatan Darat. Nah, Bintara TNI Angkatan Darat. Untuk kalian yang ingin mendaftar sebagai calon Bintara di TNI Angkatan Darat, ijazah minimal SMA, MA atau SMK sederajat. Ulangi. Jadi ijazah minimal SMA, SMA, MA, SMK atau sekolah sederajat lainnya, baik itu negeri maupun swasta, yang terakreditasi sesuai kebutuhan. Begitu tertulis di websitenya. Nah, kata sesuai kebutuhan ini apakah mengacu pada misalnya SMK atau kebutuhan dari akreditasinya, saya juga kurang paham. Ya, pada intinya kita ulangi lagi, yaitu SMA, MA, SMK baik negeri maupun swasta yang terakreditasi. Nah, kemudian untuk Bintara juga menggunakan standar nilai juga, menggunakan standar nilai. Nah, tadi saya lupa. Jadi untuk syarat ijazah yang menggunakan standar nilai, apabila misalnya kamu mau daftar calon taruna tadi yang awal kita bahas itu, kamu sudah jurusan IPA tapi ternyata standar nilaimu tidak mencukupi, apakah bisa mendaftar? Ya, sudah jelas pasti tidak bisa. Nah, sama juga dengan yang Bintara ini. Yang Bintara misalnya walaupun dia tidak jurusan IPA, tapi dia untuk SMA semua jurusan, kemudian SMK juga, tapi dia memiliki standar nilai. Nah, apakah ketika kalian tidak lolos standar nilai atau tidak memenuhi syarat standar nilai, kalian bisa lolos administrasi? Ya, sudah jelas pasti tidak bisa. Jadi itu ya, harus kalian pahami dulu. Jadi mau tidak mau ya turun ke bawah lagi, ya kan, untuk misalnya yang dari daftar Akmil ataupun Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut ataupun Akademi Angkatan Udara tidak mencukupi standar, berarti turun daftar Bintara. Ya, mudah-mudahan standarnya tercapai. Kalau misalnya sudah daftar Bintara pun nilainya masih di bawah standar, ya mau tidak mau daftar Tamtama kalau memang masih ingin bercita-cita atau pengen jadi tentara. Dengan kata lain, apapun pangkatnya yang penting tentara. Nah, silakan diikuti saran saya. Kemudian selanjutnya untuk selanjutnya untuk Bintara Angkatan Laut. Nah, untuk Bintara Angkatan Laut sama, berijazah juga minimal lulusan SMA, MA, SMK semua jurusan. Nah, semua jurusan. Nah, dengan nilai rata-rata UN ditambah UAS minimal 55,00. Nah, untuk di rekrutmen
Angkatan Laut ini, kita lihat lagi ya. Nah, yang membedakan di rekrutmen TNI Angkatan Laut khusus untuk Bintara ini, jadi untuk nilai itu tidak ada di sini berdasarkan tahun kelulusan. Jadi di situ tertulis hanya berijazah minimal lulusan SMA, MA atau SMK. Semua jurusan dengan nilai rata-rata. Dalam kurung UAN, ujian akhir nasional ditambah UAS minimal 55,00. Nah, di sini pun tidak ditulis swasta itu bisa atau tidak. Nah, saya juga tidak tahu nih, karena saya juga belum pernah mendaftar di Angkatan Laut, jadi tidak ada pengalaman. Nah, untuk masalah ini, kalau memang contoh kalian yang misalnya sekolahnya swasta, apakah bisa walaupun sudah terakreditasi? Jadi salah satu cara untuk mengetahui ini ya silakan kalian datang ke Lanal atau Lantamal setempat untuk menanyakan masalah ini, apakah swasta itu bisa atau tidak, Pak. Nah, karena di sini tidak ada tertulis, beda dengan di persyaratan secaba atau Bintara Angkatan Darat. Di situ SMA, MA, SMK atau sekolah sederajat lainnya, baik negeri maupun swasta. Tapi kalau yang di syarat Bintara TNI Angkatan Laut ini tidak tertulis untuk swastanya, apakah bisa atau tidak. Nah, silakan kalian tanyakan ke Lanal setempat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke syarat ijazah untuk pendaftaran Bintara TNI Angkatan Udara. Nah, di sini di TNI Angkatan Udara ada sedikit perbedaan untuk Bintara pria maupun Bintara wanita. Ya, harap kalian simak. Di sini pun saya baca karena terlalu panjang. Nah, yang pertama untuk Bintara pria, Bintara PK pria. PK itu prajurit karir. Berijazah minimal SMA, MA, IPA. Nah, IPA. Kemudian SMK. Nah, SMK juga ada. SMK tapi dia punya bidang masing-masing. Di sini saya akan bacakan. SMK bidang teknologi dan rekayasa. Nah, SMK bidang teknologi dan rekayasa. Saya pun kurang paham untuk masalah jurusan-jurusan SMK ini. Dalam kurung kecuali teknik perkapalan, teknologi tekstil, teknik grafika, geologi pertambangan, instrumentasi industri, dan pelayaran. Nah, jadi itu kecuali. Nah, kecuali itu dari teknologi dan rekayasa. Jadi kecuali yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang bisa mendaftar SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian SMK bidang kesehatan. Kecuali, ini ada kecualinya lagi. Kecuali perawatan sosial, farmasi dan farmasa industri. Nah, saya pun tidak tahu apa ini farmasi industri atau farmasi industri, tapi yang tertulis di situ seperti itu. Itu kecuali untuk bidang kesehatan, kecuali perawatan sosial, farmasi dan farmasa industri. Yang selanjutnya SMK yang bisa bidang bisnis dan manajemen. Nah, bidang bisnis dan manajemen dalam kurung lagi nih, kecuali keahlian tata niaga. Nah, kalau kalian yang masih bingung untuk apa yang baru saja saya sampaikan, karena saya juga ini bingung untuk menjelaskan tentang SMK ini. Saya hanya menyampaikan saja. Sudah jelas pasti yang kalian yang jurusan-jurusan atau sekolah di SMK pasti ngerti untuk masalah seperti ini. Kalau memang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, silakan kalian baca lagi di website resmi rekrutmen TNI Angkatan Udara khusus untuk persyaratan Bintara. Oke, kita lanjut untuk Bintara PK Wanita. Bintara PK Wanita di sini diprioritaskan berpenampilan menarik. Nah, selanjutnya berijazah minimal SMA, MA. Kemudian jurusan IPA atau IPS. Ya, SMA, MA jurusan IPA atau IPS. Kemudian SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya SMK bidang kesehatan kecuali perawat sosial, farmasi dan farmasi industri. Oh, berarti tadi bukan farmasi industri, tadi farmasi industri. Nah, itu kecualinya untuk bidang kesehatan. Kemudian yang selanjutnya SMK bidang bisnis dan manajemen, itu yang bisa ikut khusus keahlian administrasi perkantoran. Nah,
Itu dia persyaratan ijazah untuk kalian yang mau mendaftar di calon bintara TNI Angkatan Udara. Nah, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya, apakah untuk persyaratan pendaftaran bintara TNI Angkatan Udara ini menggunakan standar nilai atau tidak? Di website juga tidak saya temukan untuk syarat standar nilai. Nah, nanti karena ini belum dibuka, otomatis kan saya hanya mendapatkan informasi-informasi yang masih bisa dibuka. Nanti kalau 2022 nanti kalau sudah dibuka rekrutmennya, jadi setiap bidang atau setiap jalur rekrutmen itu sudah bisa dibuka. Jadi di situ bisa kita lihat, ataupun ya kalau memang tempat kalian dekat dengan lokasi pendaftaran, silakan kalian datang untuk bertanya ke sana. Tapi dalam video ini saya hanya fokus ke masalah syarat ijazah saja. Oke, untuk persyaratan ijazah pendaftaran bintara, baik itu TNI AD, TNI AL maupun TNI AU sudah selesai. Kita akan masuk ke syarat ijazah untuk pendaftaran Tamtama, baik itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Jadi untuk syarat ijazah pendaftaran Tamtama, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, untuk syarat ijazah minimal pendidikan SMP. Nah, minimal pendidikan SMP dan tidak menggunakan standar nilai untuk pendaftaran Tamtama. Kemudian untuk khusus untuk Tamtama ini, karena standar ijazahnya minimal ijazah SMP, banyak juga yang bertanya, "Bang, saya ijazah SMP, apakah bisa mendaftar? Tapi saya masih sekolah, masih SMA." Jadi itu tergantung. Kamu bisa mendaftar tergantung apakah kamu sudah mencukupi umurnya. Misalnya kamu kelas 2 SMA ataupun kelas 1 SMA, tapi mungkin umurmu sudah 18 tahun. Karena kalau menunggu kamu lulus SMA sudah 21 tahun. Nah, ini contoh saja ya. Sudah 21 tahun. Nah, wah, ini kalau saya nunggu sampai lulus umur sudah 21, jadi kesempatan untuk mendaftar itu ya tinggal satu kali, itu pun kalau lulus. Ya kalau tidak lulus ya selesai. Nah, mungkin kamu berinisiatif untuk mendaftar, bisa kamu menggunakan ijazah SMP untuk mendaftar sebagai calon Tamtama. Syaratnya umur sudah mencukupi. Sedangkan untuk kalian yang tidak mencukupi umurnya ya tidak bisa, walaupun kamu sudah lulus SMP, sekarang lagi sekolah di SMA, mau daftar tetapi umurmu belum cukup syarat minimal batas usia yaitu 17 tahun 9 bulan pada saat dibukanya pendidikan pertama, ya kalian tidak bisa daftar ya. Kalian tidak bisa daftar karena umurmu belum mencukupi. Kemudian untuk yang mendaftar, misalnya mau daftar Tamtama masih sekolah SMA, tapi karena umurnya sudah cukup, dia pakai ijazah SMP. Nah, seandainya dia lulus, ya bagaimana dengan SMA-nya? Ya berarti kamu tidak melanjutkan SMA kamu lagi. Tapi nanti setelah kamu dinas, ya kamu ikuti paket persamaan biar kamu dapat ijazah SMA. Karena ijazah SMA ini akan berguna untuk kamu nanti ketika waktunya sudah tiba, kamu mau sekolah jadi bintara. Setelah kamu lulus Tamtama, kamu kan berdinas. Nah, ketika waktunya tiba nanti sudah sesuai dengan masa dinas kamu dan sudah memenuhi syarat, kamu bisa sekolah sebagai sekolah untuk menjadi bintara. Karena untuk sekolah bintara juga ada khusus jalur prajurit juga. Nah, tapi itu kan ijazahnya minimal SMA juga. Makanya kalau kalian yang menggunakan ijazah SMP, ya silakan seandainya setelah lulus, ya kamu berapa tahun kamu dinas, sudah agak senior sedikit lah mungkin, baru kamu izin untuk mencari sekolah untuk atau mengurus bagaimana kamu kejar paket untuk persamaan. Nah, itu dari saya informasi yang berhubungan dengan syarat administrasi pendaftaran TNI tahun 2022. Nah, saya ulangi lagi, apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai referensi karena 2022 belum. Nah, takutnya nanti ada sedikit perubahan.
Nah, harap dimaklumi karena saya masih menggunakan referensi tahun 2021. Dan yang kedua, video ini hanya video referensi, saya ulangi lagi. Jadi kalau memang kalian pengen lebih valid lagi, silakan datang untuk Angkatan Darat, silakan datang ke ajen masing-masing untuk mencari tahu informasi lebih valid lagi. Kemudian untuk Angkatan Laut ya silakan datang ke Lanal atau Lantamal setempat. Nah, kemudian untuk Angkatan Udara ya silakan datang ke Lanut setempat untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi biar lebih jelas. Nah, oke, demikian dari saya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian. Siapkan diri kalian dari sekarang jika kalian memang ingin mendaftar di tahun 2022 nanti. Selamat malam, tetap semangat. Salam Army Channel.